Selamat datang di mata kuliah Computer Vision. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang pengenalan apa itu Computer Vision. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini, yang pertama itu kita akan membahas apa itu Computer Vision, lalu apa perbedaannya antara Computer Vision dan image processing. Lalu kita nanti akan sedikit membahas tentang image, jadi bagaimana image itu dihasilkan, lalu bagaimana image tersebut disimpan dan direpresentasikan di dalam sebuah komputer. Oke, nah apa itu computer vision? Nah, computer vision itu adalah bidang studi ya, atau bidang ilmu yang bertujuan untuk membuat komputer bisa melihat dan memahami konten yang ada di sebuah gambar. Jadi misalkan ada gambar yang menampilkan foto mobil, maka tujuan kita di sini adalah membuat komputer bisa mengerti bahwa gambar itu adalah sebuah gambar mobil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa perbedaannya antara computer vision dan image processing? Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah ada di bagian input dan juga outputnya. Kalau image processing, inputnya berupa sebuah gambar dan outputnya berupa sebuah gambar juga. Jadi contoh misalkan seperti yang ada di slide ini, misal kita memiliki gambar sebuah Rubik Cube yang kalau dilihat di sini gambarnya adalah gambar berwarna. Lalu kita ingin menampilkan edges atau tepian dari gambar Rubik Cube ini, lalu edges tersebut nantinya akan direpresentasikan ke dalam sebuah gambar hitam putih seperti ini. Oke, supaya kita lebih mudah untuk melihat masing-masing kotak. Nah, di sini inputnya berupa RGB image, lalu outputnya berupa binary image, di mana di dalam binary image juga ada sebuah proses lagi yang gunanya untuk membuat tepiannya menjadi lebih jelas. Nah, ini contoh salah satu aplikasi dari image processing. Oke, jadi inputnya harus image dan outputnya juga harus image. Lalu, apa perbedaannya dengan computer vision? Nah, perbedaannya yang mendasar adalah pada bagian outputnya. Kalau di image processing, outputnya image, tapi kalau di computer vision, outputnya bukan image. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah classes atau jenis dari objek yang ada di gambar. Atau misalkan yang lain, contohnya bounding boxes atau sebuah kotak, di mana kotak tersebut bisa direpresentasikan dalam sebuah data, ya, misalkan X, koordinat X, koordinat Y, lalu ada panjang dan lebar kotak tersebut. Atau bisa juga dengan key point atau koordinat point. Nah, jadi di sini kalau di computer vision tidak ada lagi outputnya berupa image, namun outputnya berupa classes, bounding box, key point, atau yang lainnya. Oke. Nah, oke. Lalu apa-apa saja problem yang terkait dengan bidang studi computer vision? Nah, di sini akan saya tunjukkan 4 problem yang mendasar. Ya, selain ini juga masih banyak lagi problem-problem yang lain. Nah, problem pertama itu adalah classification. Jadi, apa ini classification? Classification tujuan utamanya adalah memahami apa objek yang dominan di dalam sebuah image. Jadi, contoh misalkan ini ada gambar, ya, kemudian ada gambar kucing, ya. Di sini kebetulan cuma ada satu objek yang dominan, di sini cuma ada kucing. Nah, tujuannya classification ini adalah komputer bisa tahu, oh ini adalah gambar kucing, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang disebut dengan classification plus localization. Nah, perbedaannya kalau di classification komputer hanya tahu itu kucing atau bukan. Kalau untuk classification plus localization di sini ditambahkan dengan mendeteksi posisi objek tersebut di mana. Nah,
Untuk classification dan localization ini itu hanya bisa mendeteksi objek yang dominan. Artinya jika ada dua objek di gambar ini, maka yang dideteksi hanyalah objek yang dominannya saja. Jadi misalkan ada gambar kucing dan anjing yang di belakang ya. Jadi komputer hanya tahu yang mana yang paling dominan gambarnya. Maka dia akan memilih kucing karena posisinya lebih di depan, secara otomatis objeknya juga lebih besar, seperti itu. Nah, kemudian untuk problem yang lain, contoh di sini ada object detection. Nah, di object detection ini mirip dengan classification plus localization, cuman bedanya di sini sudah bisa mendeteksi multiple object. Jadi tidak hanya satu objek, tapi bisa banyak objek. Dan objek tersebut dideteksi juga classesnya atau objek apa dia. Misal di sini ada dua kucing ya, ditandai dengan kotak warna merah atau yang disebut dengan bounding box. Lalu ada anjing ditandai dengan kotak warna biru, dan ini ada kayak boneka ya. Ini ditandai dengan kotak yang warna lain. Oke, itu kalau object detection. Nah, di object detection outputnya berupa bounding box ini. Ya, outputnya berupa bounding box. Sementara kalau di classification outputnya adalah classes atau label, dan di classification plus localization outputnya classes dan juga bounding box, cuman hanya single object. Nah, selain ketiga ini ada juga yang disebut dengan instance segmentation. Bedanya apa? Bedanya dengan object detection, kalau di instance segmentation yang dideteksi adalah kontur dari si objek tersebut. Jadi misalkan ada anjing nih di sini, maka tepiannya objek anjing itu ada di mana. Itulah yang dideteksi oleh algoritma yang dibuat. Nah, beda ya antara object detection. Kalau object detection cukup kotak saja, tapi kalau instance segmentation dia mendeteksi tepiannya. Oke, nah ini ada 4 problem utama di computer vision. Ada banyak lagi problem yang lain, contohnya semantic segmentation, lalu ada juga contoh kalau di robotics ada SLAM, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana digital image itu didapatkan dari sebuah kamera. Oke, mungkin yang pernah membuka sebuah kamera apapun itu, baik kamera DSLR seperti ini ataupun webcam. Nah, di dalamnya akan ada kotak ya, yang biasanya warnanya agak mengkilat. Nah, itulah yang disebut dengan kamera sensor. Nah, kalau di DSLR biasanya setelah kamera sensor ini ada sebuah lensanya. Nah, fungsi dari lensa tersebut untuk memfokuskan cahaya yang masuk supaya tepat mengenai si kamera sensor ini. Oke, nah lalu bagaimana si kamera bisa menghasilkan gambar digital? Nah, kamera sensor tadi itu kalau di sini digambarkan oleh blok yang berwarna abu-abu ini. Jadi kamera sensor dia bentuknya kotak ya. Namun pada dasarnya di dalamnya itu ada blok-blok kecil atau kotak-kotak kecil seperti ini, di mana masing-masing kotak ini itu nanti sifatnya seperti fotodioda. Jadi dia menyerap cahaya. Nah, kemudian di atasnya sensor itu diberi oleh ditambahkan filter ya. Ini namanya Bayer filter. Nah, di mana filter ini itu kalau dilihat warnanya beda-beda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyerap warna yang spesifik. Jadi misalkan di sini ada filter warna biru, maka yang akan dilewatkan itu hanya warna biru saja ke sensor kamera yang kotak kecil yang di bawah. Kalau warna hijau, ya yang dilewatkan warna hijau saja, seperti ini. Nah,
filter warna ini disusun sedemikian rupa seperti ini. Jadi satu sensor kamera itu nantinya akan merepresentasikan satu pixel dan di atasnya diberi satu filter warna. Nah, susunannya kalau dilihat seperti ini ya, ada 4 blok, kemudian ada 3 warna, ada biru, kemudian ada hijau, ada merah. Nah, kalau kita perhatikan warna hijau itu selalu ada 2, namun warna biru dan merah hanya ada 1 filter. Kenapa seperti ini? Ini karena mata manusia itu lebih cenderung sensitif terhadap warna hijau. Jadi kenapa hijaunya dibuat lebih banyak daripada warna yang lainnya. Nah, maka setelah difilter, masing-masing pixel itu nantinya akan menyerap warna-warna spesifik. Jadi misalkan pixel yang atas, yang kiri atas ini dia akan menyerap warna biru, kemudian yang kanan atas dia menyerap warna hijau, dan yang kanan bawah akan menyerap warna merah. Jadi masing-masing sensor nantinya akan menyerap warna yang spesifik. Nah, lalu bagaimana satu buah sensor menghasilkan warna RGB atau menghasilkan gambar yang berwarna? Nah, prosesnya disebut dengan demosaicing. Caranya seperti apa? Caranya simple. Jadi, misalkan ini ada di bawahnya ada pixel ya, satu pixel, satu sensor yang nantinya merepresentasikan satu pixel di image yang ada di kiri atas ini. Karena di kiri atas ini adalah filternya warna merah, maka untuk menghasilkan RGB, gampangnya adalah kita ambil 4 blok di sini. Oke, 4 blok di area yang beririsan dengan pixel kiri atas ini. Nah, setelah itu maka kita ambil nilai R-nya atau red-nya dari yang di sini, kemudian nilai green-nya, karena kita ambil 4 blok, ada 2 warna green, kita ambil nilai rata-ratanya ya. Dan blue-nya kita ambil dari yang di sini. Jadi satu sensor ini walaupun dia menyerap warna merah saja, tapi kita bisa merepresentasikan ke dalam 3 warna dengan cara yang disebut dengan demosaicing ini, mengambil nilai dari pixel yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, setelah diambil nilai R, G, dan B dari proses demosaicing tersebut, maka nantinya akan menghasilkan sebuah metrik ya, per masing-masing warna. Misalkan warna merah ada metrik seukuran besar pixelnya berapa, lalu di sini ada menyimpan nilai intensity warna merahnya berapa, kemudian begitu juga dengan yang matriks yang merepresentasikan warna biru dan hijau, di sini nilai intensity-nya berapa. Nah, ketiga matriks ini nantinya akan di stack atau ditumpuk ya, ditumpuk menjadi satu, susunannya seperti ini. Nah, kemudian untuk merepresentasikan gambar berwarna, konsepnya sama seperti misalkan Anda mencampur beberapa warna menjadi satu. Jadi misalkan warna merah dicampur dengan warna hijau, ya, maka akan menghasilkan warna kuning. Kalau semuanya dicampur akan menghasilkan warna putih. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, kemudian dari matriks ini bagaimana direpresentasikan ke dalam sebuah komputer. Oke, karena di sini nanti kita akan menggunakan OpenCV library. Nah, di OpenCV yang perlu diperhatikan adalah ini ordering layernya. Jadi urutannya yang pertama itu adalah warna biru, kemudian urutan yang kedua adalah warna hijau, dan urutan yang ketiga adalah warna merah. Jadi orderingnya BGR image kalau di OpenCV, bukan RGB.
ya. Ini perlu diperhatikan nanti supaya tidak salah dalam merepresentasikan image. Oke. Nah, kemudian metrik tersebut memiliki yang disebut dengan koordinat, ya, atau kita biasa menyebutnya dengan nama pixel koordinat, di mana yang baris itu nanti akan merepresentasikan sumbu Y atau pixel koordinat Y, sementara yang kolom itu akan merepresentasikan sumbu koordinat X. Dan titik atau koordinat 0,0-nya berada di kiri atas. Oke. Jadi misalkan ada pixel di sini, maka dia koordinatnya X-nya 1, ya, X-nya 1 dan Y-nya 0. Oke, pixel yang di sini X-nya 2 dan Y-nya 3, seperti itu. Oke. Nah, kalau ada beberapa matriks tadi ya yang ditumpuk menjadi satu, nah seperti apa? Nah, ada yang disebut dengan channel. Nah, ini yang saya tunjukkan di slide sebelumnya ya. Nah, channel ini yang nanti ada orderingnya. Channel 0 itu warna apa, channel 1 warna apa, dan channel 2 warna apa. Nah, kalau di OpenCV channel 0 itu adalah warna biru, channel 1 warna hijau, dan channel yang terakhir adalah warna merah. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan di post di forum atau di chat group di Discord.